Pernahkah Anda mendengar seseorang bilang, tahlilan dan yasinan itu bid'ah, haram, tidak ada di zaman Nabi? Lalu, di sisi lain ada yang menjawab, tapi itu tradisi untuk mendoakan orang tua kami. Nah, bagaimana jadinya kalau dua pandangan ini bertemu, dan yang jadi penengah adalah si cerdik Abu Nawas? Sebelum tahu siapa yang menang, tekan dulu tombol like, subscribe, dan tulis pendapatmu di komentar, kamu tim, boleh, atau tidak boleh? Tapi santai ya, karena ini cuma cerita penuh tawa dan hikmah. Di sebuah negeri penuh masjid indah dan pasar rempah yang harum, datanglah seorang ulama dari jauh. Katanya, ia ingin menegakkan ajaran yang paling murni. Tapi, begitu ia mendengar warga mengadakan tahlilan untuk orang meninggal, wajahnya langsung tegang. Ini semua bid'ah, haram, tidak ada di zaman Nabi, katanya lantang. Warga bingung, takut, dan mulai saling bisik-bisik. Hingga akhirnya, mereka sepakat, kita panggil Abu Nawas saja. Siapa tahu dia bisa menenangkan semua. Kabar tentang kedatangan ulama dari negeri seberang menyebar cepat seperti angin gurun yang membawa debu halus ke seluruh penjuru kota. Dalam waktu singkat, hampir setiap sudut pasar, setiap warung kopi, bahkan penjaga unta di pinggir jalan pun sudah membicarakannya. Katanya ulama baru itu sangat tegas. Bisik seorang pedagang kurma sambil menimbang dagangannya. Bukan tegas, tapi keras, jawab temannya sambil menyeruput teh panas. Kemarin saja dia menegur orang yang sedang membaca Yasin di masjid. Katanya itu bid'ah. Desas-desus itu membuat suasana kampung jadi canggung. Biasanya setiap malam Jumat, warga berkumpul membaca surat Yasin, berdoa bersama untuk orang tua dan kerabat yang sudah meninggal, lalu makan bersama seadanya. Tapi setelah ulama itu datang dan melarang, suasana berubah. Beberapa orang jadi ragu, sebagian takut salah, sebagian lagi malah saling debat kecil di warung kopi. Melihat suasana makin panas, kepala desa yang bijaksana akhirnya menggelar musyawarah. Ia duduk di tengah balai desa sambil menghela napas panjang. Warga semua gelisah, katanya. Jika kita biarkan, kampung ini bisa terpecah. Kita perlu seseorang yang bisa menjelaskan dengan bijak, tapi juga membuat orang tidak tegang. Seseorang di pojok balai langsung bersuara, panggil saja Abu Nawas. Dia tidak hanya pandai, tapi juga lucu. Kalau dia bicara, bahkan ayam yang sedang bertengkar pun bisa akur. Semua setuju. Dan tanpa menunggu lama, seorang pemuda disuruh menjemput Abu Nawas yang saat itu sedang bersantai di kebunnya. Ketika pemuda itu datang, Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon zaitun sambil memancing di kolam kecil. Tapi anehnya, di ujung kailnya bukan cacing, melainkan sepotong roti kering. Pemuda itu heran. Wahai Abu Nawas, apakah roti bisa menarik ikan? Abu Nawas tersenyum santai. Siapa bilang aku mau menangkap ikan? Aku sedang mengajari ikan-ikan supaya tidak mudah tergoda makanan gratis. Kadang yang terlihat lezat justru jebakan. Pemuda itu hanya bisa melongo. Wahai Abu Nawas, kami datang bukan untuk bicara soal ikan. Kepala desa memanggil Anda ke balai. Katanya ada urusan penting. Abu Nawas bangkit perlahan, menepuk bajunya, lalu berkata, kalau begitu, kita berangkat. Tapi tolong bawakan rotinya. Siapa tahu nanti kita butuh untuk memancing pendapat orang. Setibanya di balai desa, warga sudah menunggu dengan wajah penuh harap. Kepala desa langsung berdiri dan memeluk Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, kami membutuhkan kebijaksanaanmu, katanya. Ulama dari negeri jauh datang dan mengatakan bahwa tahlilan dan yasinan itu haram. Kami takut. Apakah selama ini amal kami salah? Abu Nawas mengelus jenggotnya. Matanya melirik ke arah beberapa warga yang tampak gelisah. Haram ya? Katanya pelan. Kalau begitu, makan setelah tahlilan juga haram dong. Beberapa orang tertawa kecil, tapi ulama yang berdiri di sudut ruangan langsung menatap tajam. Abu Nawas melanjutkan dengan tenang. Aku hanya ingin tahu, apakah yang membuat haram itu bacaan yasinnya, atau niatnya? Karena setahuku, membaca Al-Quran selalu berpahala, asal niatnya baik. Ulama itu menjawab tegas, tidak ada contohnya dari Nabi. Abu Nawas mengangguk pelan, lalu berkata dengan polos, apakah Nabi juga pernah melarangnya? Ulama itu terdiam sejenak, lalu berkata, tapi tidak ada dalilnya. Abu Nawas tersenyum kecil. Kalau begitu, apakah setiap hal yang tidak dilakukan Nabi harus kita haramkan? Nabi juga tidak naik unta berwarna merah seperti milikmu itu, wahai ulama. Apakah berarti unta merah juga bid'ah?
Orang-orang langsung tertawa, tapi Abu Nawas menepuk tangannya agar suasana tetap tenang. Tenang, tenang, aku tidak ingin mempermalukan siapapun, katanya lembut. Aku hanya ingin kita berpikir bersama. Kadang yang membuat kita salah bukan kurang dalil, tapi kurang kasih sayang dalam memahami dalil. Ulama itu semakin serius. Wahai Abu Nawas, aku datang bukan untuk bercanda, tapi untuk meluruskan. Abu Nawas tersenyum. Dan aku juga tidak sedang bercanda, wahai ulama. Aku hanya ingin agar kebenaran bisa diterima tanpa membuat hati orang luka. Bukankah ilmu yang disampaikan tanpa senyum akan terasa seperti obat pahit tanpa gula? Kepala desa menunduk sambil menahan tawa. Warga pun mulai tersenyum lega. Abu Nawas melanjutkan, coba bayangkan, ada orang meninggal dunia, lalu keluarganya membaca Yasin agar hatinya tenang, supaya rumahnya penuh doa. Menurutmu, apakah Allah akan murka pada doa yang tulus itu? Ulama itu menunduk sebentar, lalu menjawab pelan. Doanya tidak salah, tapi caranya tidak sesuai sunnah. Abu Nawas pun menatapnya lembut. Kalau begitu, ajarilah dengan kasih, bukan dengan marah. Karena kalau kebaikan disampaikan dengan emosi, kebenaran itu malah tertutup oleh suara kerasnya. Kepala desa tersenyum lega. Ia tahu, suasana sudah mulai cair. Abu Nawas berdiri dan menepuk pundak ulama itu. Mari, besok kita bahas lebih dalam. Tapi hari ini, izinkan rakyat ini tertawa dulu, agar mereka bisa berpikir dengan kepala yang ringan. Ulama itu tidak menjawab, hanya menatap Abu Nawas yang berjalan keluar sambil bersiul kecil. Dan anehnya, si ulama keras itu tiba-tiba ikut tersenyum. Entah kenapa, logika Abu Nawas yang santai justru membuatnya berpikir ulang. Malam itu, di rumah-rumah warga, tahlilan belum dimulai lagi. Tapi ada satu hal yang berbeda. Kini mereka tidak takut. Mereka yakin, kalau niatnya untuk kebaikan, Allah pasti tahu isi hati mereka. Dan di kejauhan, Abu Nawas duduk di bawah bulan, menatap cangkir tehnya sambil bergumam pelan. Kadang, perdebatan paling keras bisa reda hanya dengan satu tawa yang tulus. Keesokan harinya, matahari baru saja naik di atas menara masjid ketika kabar menyebar bahwa Abu Nawas akan berdebat dengan ulama dari negeri seberang. Warga pun berdatangan dari berbagai penjuru kampung. Ada yang membawa karpet untuk duduk, ada yang bawa air minum, bahkan ada yang bawa kacang goreng, karena mereka tahu, kalau Abu Nawas yang bicara, pasti bukan hanya debat, tapi juga hiburan. Ulama itu datang lebih dulu. Wajahnya tegas, janggutnya rapi, dan langkahnya mantap. Ia duduk di depan masjid, membuka kitab tebal berisi dalil dan catatan panjang. Sementara itu, Abu Nawas datang belakangan, sambil membawa keranjang kecil berisi buah kurma dan roti. Melihat itu, ulama tersebut mengerutkan dahi. Apakah engkau datang untuk berdebat atau untuk piknik, wahai Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum lebar. Keduanya, katanya santai. Debat tanpa roti bisa bikin lapar, dan lapar bisa membuat orang mudah marah. Kalau kita ingin mencari kebenaran, perut juga harus damai dulu. Warga tertawa. Ulama itu tampak tidak senang. Ia berkata lantang, wahai Abu Nawas, aku datang untuk meluruskan umat. Aku mendengar engkau membela amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Apakah engkau tahu, tahlilan dan yasinan itu bid'ah, sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah? Abu Nawas mengangguk pelan, menatap ulama itu dengan tenang. Aku tahu, wahai ulama. Tapi aku juga tahu, banyak hal baik yang tidak disebut langsung oleh Nabi, namun tetap bermanfaat. Misalnya, menulis kitab tebal seperti yang engkau bawa itu. Apakah Nabi juga menulis kitab setebal itu? Ulama itu sedikit tergagap. Tidak, tapi itu untuk menjaga ilmu. Abu Nawas menimpali cepat. Nah, kalau begitu, membaca Yasin bersama untuk menjaga silaturahmi dan mengingat kematian juga menjaga hati. Ilmu menjaga akal. Doa menjaga ruh. Dua-duanya sama penting. Suasana pun mulai hangat. Beberapa warga mengangguk-angguk, sementara ulama itu terlihat mulai gelisah. Wahai Abu Nawas, katanya lagi, jangan membela kebiasaan yang tidak ada di masa Rasul. Setiap hal baru dalam agama adalah kesesatan. Abu Nawas mengelus jenggotnya sambil menatap langit. Wahai ulama, apakah engkau juga pakai sandal yang sama seperti sandal Nabi? Ulama itu bingung sejenak. Tentu tidak, modelnya sudah berubah. Abu Nawas tersenyum. Lalu apakah sandalmu sesat? Warga pun meledak tertawa, tapi Abu Nawas segera menenangkan mereka.
Tenang, tenang, ini bukan untuk menertawakan, tapi untuk mengingatkan. Lalu Abu Nawas menatap ulama itu dengan lembut, yang membuat sesuatu sesat bukan karena baru, tapi karena niatnya salah. Kalau membaca Yasin membuat orang mengingat Allah, apakah itu bisa disebut sesat? Kalau doa membuat orang bersatu dalam kasih, apakah itu salah? Ulama itu diam sejenak, lalu menjawab, tapi Abu Nawas, tidak ada satupun dalil yang memerintahkan tahlilan. Abu Nawas tersenyum lagi. Betul, tapi tidak ada juga dalil yang melarangnya. Kalau semua hal harus dicontohkan dulu, maka kita tidak boleh naik unta sambil pakai helm, karena Nabi tidak melakukannya. Semua tertawa lagi. Suasana jadi santai, tapi tetap penuh makna. Abu Nawas menatap ulama itu dengan penuh hormat, bukan dengan nada mengejek. Wahai ulama, katanya, aku tidak datang untuk melawanmu, tapi untuk membuka pintu logika. Kadang orang terlalu sibuk mencari salahnya orang lain, sampai lupa memperbaiki niatnya sendiri. Ulama itu menarik napas panjang. Abu Nawas, engkau pandai bermain kata, tapi agama tidak bisa dilawan dengan logika manusia. Abu Nawas tersenyum lembut. Aku tidak sedang melawan agama, wahai ulama. Aku hanya menggunakan akal sehat yang juga anugerah dari Allah. Kalau Allah memberi kita akal, berarti akal pun bagian dari cara memahami wahyu. Warga langsung bertepuk tangan. Ada yang berbisik pelan. Benar juga ya, kalau pakai logika yang lembut, ternyata agama terasa indah. Melihat suasana mulai berpihak pada Abu Nawas, ulama itu kembali bersuara dengan nada tinggi. Abu Nawas, kau menyesatkan umat dengan candamu. Ini bukan bahan tertawaan. Abu Nawas berdiri, menatapnya dengan tenang. Aku setuju. Tapi bukankah senyum juga sunnah Nabi? Dan kalau sebuah kebenaran bisa disampaikan dengan tawa, bukankah itu lebih mudah diterima daripada dengan marah? Sekali lagi, orang-orang bertepuk tangan. Bahkan beberapa pemuda yang tadinya tegang kini tertawa lega. Ulama itu terdiam lama. Ia menutup kitabnya, lalu berkata, aku tetap berpegang pada pendapatku. Abu Nawas mengangguk, itu hakmu, wahai ulama. Tapi aku juga punya pendapat. Aku tidak menyalahkanmu. Hanya berharap engkau mau melihat bahwa kebaikan bisa datang dalam banyak bentuk. Ada yang menetes sebagai air mata, ada yang terucap dalam doa. Suasana tiba-tiba hening. Hanya angin sore yang berhembus pelan. Abu Nawas mengambil sebutir kurma dari keranjangnya dan berkata pelan. Kadang yang kita sebut bid'ah, hanyalah jalan lain menuju kebaikan yang sama. Selama tujuannya untuk mengingat Allah, bukankah itu tetap cahaya? Ulama itu menatapnya lama. Tidak menjawab, tapi kali ini ekspresinya berubah. Dari keras menjadi lembut, dari tegang menjadi tenang. Abu Nawas pun tersenyum, lalu berkata kepada warga, mari kita istirahat dulu. Kita lanjutkan besok. Kalau perdebatan membuat hati lelah, maka teh manis dan tawa ringan bisa jadi obat. Warga tertawa kecil, dan debat hari itu berakhir tanpa pemenang. Tapi semua merasa mendapat pelajaran baru, bahwa terkadang, kebenaran tidak hanya ada di kata-kata keras, tapi di hati yang lembut dan terbuka. Suasana majelis berubah menjadi semakin tegang, tapi juga lucu. Orang-orang kampung yang awalnya hanya datang untuk menonton, kini duduk menahan tawa di antara ketegangan. Sementara itu, ulama Wahabi itu mulai gelisah. Bukan karena kehabisan dalil, tapi karena setiap kali ia mengeluarkan argumen serius, Abu Nawas malah membalas dengan logika yang terasa sederhana tapi tajam seperti pisau dapur yang sudah diasah bertahun-tahun. Abu Nawas, kata sang ulama sambil menatap tajam, engkau ini cerdas, tapi mengapa justru membela amalan yang tidak ada di masa Nabi? Bukankah semua yang tidak dilakukan Rasulullah adalah bid'ah? Abu Nawas tersenyum tipis, mengelus janggutnya yang tidak terlalu lebat. Wahai tuan ulama, katanya pelan, bolehkah saya bertanya? Ketika engkau datang ke sini, naik apa? Ulama itu menjawab dengan mantap, aku naik unta besi bernama mobil. Abu Nawas tertawa. Loh, di masa Nabi ada mobil? Tidak ada, tentu saja, jawab sang ulama. Nah, lanjut Abu Nawas santai, berarti naik mobil juga bid'ah dong, sebab tidak ada di masa Nabi. Penduduk kampung langsung menutup mulut, menahan tawa. Ada yang sampai menepuk lutut, ada juga yang berbisik, wah, mulai lagi akalnya bekerja. Namun sang ulama tak mau kalah. Ia berkata, itu berbeda. Mobil hanyalah sarana, bukan ibadah. Abu Nawas manggut-manggut. Benar sekali,
Wahai ulama bijak, tapi bukankah tahlilan juga sarana untuk beribadah? Kami tidak menyembah bacaan itu. Kami hanya mendoakan yang sudah tiada dengan cara yang membuat hati kami tenang dan keluarga yang ditinggalkan kuat. Jadi, kalau mobil boleh jadi sarana menuju masjid, mengapa tahlilan tidak boleh jadi sarana menuju doa bersama? Kali ini, suara tepuk tangan terdengar dari arah belakang. Anak-anak muda yang biasanya diam kini berbisik kagum. Wah, Abu Nawas benar juga ya. Semua tergantung niatnya. Namun sang ulama masih mencoba bertahan. Tapi, Rasulullah tidak pernah mencontohkan tahlilan 7 hari, 40 hari, 100 hari. Abu Nawas menjawab dengan nada lembut tapi menggelitik. Betul. Tapi Rasulullah juga tidak pernah melarangnya. Apakah setiap hal yang tidak dilakukan beliau otomatis salah? Kalau begitu, memakai kacamata, jam tangan, dan mikrofon ini juga salah, bukan? Ulama itu terdiam beberapa saat. Wajahnya mulai memerah. Ia berusaha menahan diri agar tidak terpancing. Tapi Abu Nawas terlalu santai untuk dibenci. Abu Nawas lalu berdiri, menatap seluruh hadirin, dan berkata dengan lantang tapi penuh senyum. Saudaraku sekalian, ibadah bukan hanya tentang meniru bentuk luar, tapi juga memahami makna dalam. Jika tahlilan membuat orang bersatu, berdoa, dan mengingat kematian, maka di mana letak kesalahannya? Bukankah yang penting adalah mengingat Allah dan mendoakan sesama? Orang-orang yang mendengar langsung mengangguk. Ada yang meneteskan air mata, karena di balik lucuannya, kata-kata Abu Nawas selalu punya makna dalam. Namun sang ulama belum mau menyerah. Ia berkata, kau pintar berlogika, tapi agama bukan logika. Abu Nawas langsung menjawab dengan tawa kecil. Betul sekali, tapi coba bayangkan, kalau tanpa logika, bagaimana kita bisa memahami agama? Bahkan untuk membaca kitab pun kita perlu berpikir, bukan? Lalu ia menatap sang ulama dengan wajah polos namun penuh teka-teki. Coba saya tanya, kalau engkau melarang tahlilan karena tak dilakukan Rasulullah, mengapa engkau masih menggunakan pengeras suara saat azan? Bukankah itu juga tidak dilakukan beliau? Kali ini, suasana benar-benar pecah. Tawa penonton menggema di seluruh ruangan. Bahkan beberapa orang dari pihak ulama pun tak kuasa menahan senyum. Sang ulama terdiam. Lalu, dengan wajah sedikit menunduk, ia berkata, engkau memang pandai berbicara, Abu Nawas. Tapi aku khawatir orang-orang salah paham dan menjadikan semua hal baru sebagai ibadah. Abu Nawas tersenyum bijak. Justru karena itu, wahai ulama, kita harus membedakan antara bid'ah yang menyesatkan dan bid'ah yang membawa manfaat. Tidak semua yang baru itu salah. Kalau begitu, menulis kitab tafsir, membuat sekolah, dan mencetak Al-Quran pun tidak boleh dong. Ulama itu akhirnya terdiam lama. Abu Nawas menepuk pundaknya pelan dan berkata dengan suara hangat, agama ini indah karena memberi ruang bagi hati dan akal untuk berjalan bersama. Kalau hanya pakai emosi, nanti malah jadi debat kusir, bukan dakwah. Orang-orang langsung bersorak kecil, hidup Abu Nawas. Tapi Abu Nawas mengangkat tangan memberi isyarat tenang. Tidak, jangan puji aku. Aku juga bisa salah. Tapi kalau kita terus berdebat tanpa kasih sayang, maka siapapun yang menang tetap sama-sama rugi. Dan tiba-tiba, Abu Nawas malah mempersilakan sang ulama minum teh yang tadi ia bawa. Silakan, Tuan Ulama. Kita lanjutkan debatnya sambil nyeruput teh. Kalau masih panas, biar adem dulu, hatinya. Suasana kembali pecah oleh tawa. Tapi tawa kali ini bukan karena mengejek, melainkan karena mereka sadar, Abu Nawas baru saja memenangkan hati, bukan hanya perdebatan. Setelah suasana mulai mencair karena tawa dan teh panas yang disuguhkan Abu Nawas, majelis itu berubah dari yang awalnya tegang menjadi seperti pengajian santai. Orang-orang duduk bersila, sebagian masih menyeka air mata tawa, sementara sang ulama Wahabi mulai menatap Abu Nawas dengan campuran rasa kagum dan penasaran. Abu Nawas, katanya pelan sambil meneguk teh, aku akui engkau pintar berbicara. Tapi aku ingin tahu satu hal, apakah logikamu tidak membuat orang lupa pada sunnah yang sesungguhnya? Abu Nawas tersenyum lebar, seperti sudah menunggu pertanyaan itu sejak tadi. Ia menepuk lututnya, menegakkan duduknya, lalu berkata dengan nada lembut namun penuh gaya seperti biasa. Wahai Tuan Ulama, aku ini orang bodoh. Tapi izinkan aku bertanya balik. Kalau seseorang meniru setiap gerakan Nabi tapi hatinya penuh kesombongan, apakah itu sunnah? Sang ulama terdiam.
Warga kampung menoleh satu sama lain. Abu Nawas melanjutkan, dan kalau seseorang tidak bisa meniru semua hal yang dilakukan Nabi, tapi hatinya selalu ingin menolong, mendoakan, dan menjaga silaturahmi, apakah itu bukan sunnah juga? Kata-kata itu membuat banyak orang mengangguk pelan. Abu Nawas tidak sedang menyerang. Ia sedang menuntun logika hati. Ia kemudian mengambil sebutir kurma dari piring, menunjukkannya sambil berkata, "Wahai Tuan Ulama, engkau tahu ini kurma, bukan?" "Tentu," jawab sang ulama. "Kalau aku makan 1 butir kurma, lalu engkau makan 10 butir, apakah aku berdosa karena tidak meniru jumlah yang Nabi makan?" "Tidak juga," jawab sang ulama dengan nada bingung. "Nah," lanjut Abu Nawas sambil tersenyum, "begitu pula dalam ibadah yang tujuannya bukan menambah, tapi menjaga makna. Kami tahlilan bukan ingin membuat syariat baru, melainkan menjaga rasa persaudaraan, agar doa tak berhenti hanya di bibir." Hadirin serentak mengangguk. Beberapa wajah mulai berubah dari tegang menjadi teduh. Bahkan sang ulama mulai menunduk, mungkin sedang merenung. Tapi Abu Nawas belum selesai. Ia mendekat, menatap sang ulama dengan wajah serius tapi tetap santai. "Wahai Tuan Ulama, bolehkah saya bertanya satu hal terakhir?" "Tanyakan," jawabnya. "Apakah engkau pernah menangis saat mendoakan orang tuamu yang sudah tiada?" Sang ulama terkejut. "Tentu saja." "Apakah engkau berdoa sendirian atau bersama orang lain?" "Biasanya sendiri." "Lalu, kalau ada orang lain ikut mendoakan bersama, apakah itu salah?" Ulama itu terdiam. Wajahnya memerah, bukan karena marah, tapi karena hatinya mulai luluh oleh cara Abu Nawas menjelaskan. "Wahai Tuan Ulama," kata Abu Nawas pelan, "kalau doa sendirian saja baik, maka doa berjamaah tentu lebih baik. Karena 1 doa naik, 1000 doa terbang lebih tinggi." Suasana majelis hening. Tidak ada tawa, tidak ada debat, hanya suara angin yang masuk dari jendela kayu masjid tua itu. Kemudian Abu Nawas menatap seluruh jamaah, lalu berkata, "Agama ini ibarat taman. Ada bunga merah, ada bunga putih, ada yang harum, ada yang tidak. Tapi semuanya tumbuh karena satu hal, disirami air yang sama, yaitu cinta kepada Allah. Janganlah karena berbeda warna, kita saling mencabut akar." Kata-kata itu menohok, tapi menenangkan. Warga kampung yang tadinya takut disebut sesat kini meneteskan air mata. Mereka merasa seperti mendapatkan pelajaran, bukan teguran. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lembut, "Kalau engkau datang ke rumah orang berduka, dan engkau melihat mereka membaca Yasin bersama, jangan buru-buru bilang itu salah. Duduklah dulu, baca bersama. Siapa tahu, setelah itu engkau menemukan kedamaian yang tidak bisa dijelaskan oleh dalil, tapi bisa dirasakan oleh hati." Sang ulama Wahabi akhirnya menundukkan kepala. Dengan suara pelan ia berkata, "Abu Nawas, logikamu memang membalikkan segalanya. Tapi aku paham sekarang, maksudmu bukan menolak dalil, tapi menyejukkan cara." Abu Nawas tertawa kecil. "Nah, itu baru betul. Aku tidak pandai seperti engkau, tapi aku tahu satu hal. Orang lapar tidak akan kenyang hanya karena dibacakan resep. Mereka butuh nasi, bukan debat. Begitu pula hati manusia. Ia butuh kasih, bukan caci." Hadirin tertawa haru. Beberapa menepuk pundak Abu Nawas, beberapa menatap sang ulama dengan senyum ramah. Abu Nawas kemudian berdiri, mengambil segenggam bunga dari saku bajunya, entah dari mana datangnya, lalu menaburkannya ke udara sambil berkata, "Biar perdebatan ini berakhir wangi, bukan panas. Karena kalau debat sudah bikin hati gosong, yang tersisa hanya arang, bukan cahaya." Semua orang tertawa dan bertepuk tangan. Bahkan sang ulama pun ikut tersenyum. "Engkau ini memang aneh, Abu Nawas," katanya. Abu Nawas menjawab, "Aku aneh karena dunia kadang terlalu serius. Padahal surga dijanjikan untuk yang hatinya tenang, bukan yang wajahnya tegang." Dan dengan tawa itu, suasana menjadi damai. Orang-orang pulang dengan senyum, sementara sang ulama dan Abu Nawas duduk berdua, melanjutkan obrolan dengan teh yang kini sudah dingin. Tapi dari situ, lahirlah persahabatan baru, bukan karena sepakat, tapi karena saling menghormati. Angin sore berhembus lembut melalui jendela kayu masjid tua itu. Sinar matahari terakhir menembus kisi-kisi, menimbulkan bayangan indah di lantai yang mulai redup. Debat yang tadinya panas dan menegangkan kini berubah menjadi percakapan penuh kehangatan. Abu Nawas duduk santai bersandar pada tiang, sementara sang ulama Wahabi
yang sebelumnya penuh semangat dan ketegasan, kini tampak lebih tenang. Di tangannya masih ada cangkir teh yang sudah tinggal separuh, tapi kini ia tak lagi menggenggamnya dengan emosi, melainkan dengan rasa hormat yang baru tumbuh. Penduduk kampung, yang tadi duduk tegang dan takut salah bicara, kini mulai tertawa kecil. Anak-anak berlarian di luar sambil menirukan gaya Abu Nawas yang lucu. "Kalau mobil boleh, tahlilan juga boleh," teriak mereka sambil tertawa. Suara tawa itu membuat semua orang sadar. Perdebatan ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang memahami. Abu Nawas lalu berdiri perlahan. Dengan gaya khasnya yang tenang tapi nyentrik, ia berkata, "Wahai Tuan Ulama, aku senang sekali engkau datang ke kampung ini. Karena kalau engkau tidak datang, mungkin orang-orang tidak akan belajar cara berdiskusi tanpa marah." Sang ulama menatapnya, lalu tersenyum. "Dan kalau aku tidak bertemu engkau, mungkin aku tidak akan belajar bahwa dakwah tidak selalu harus keras." Suasana langsung menjadi haru. Orang-orang yang mendengar itu bertepuk tangan pelan. Bahkan ada yang berbisik, "Masya Allah, ternyata dua-duanya baik, hanya caranya berbeda." Abu Nawas duduk lagi sambil menggaruk kepala. "Tuan Ulama, izinkan aku bertanya sedikit." "Silakan," jawab sang ulama lembut. "Apakah engkau tahu mengapa orang kampung senang sekali tahlilan dan yasinan?" Sang ulama menggeleng. "Mungkin karena sudah tradisi." Abu Nawas tertawa pelan. "Bukan hanya karena tradisi, tapi karena mereka butuh rasa dekat dengan yang telah pergi. Mereka ingin memastikan doa mereka sampai. Dan ketika mereka bersama-sama membacanya, hati mereka lebih kuat, kesedihan mereka berkurang." Ia menatap para jamaah yang menunduk haru. Kadang orang miskin tidak punya harta untuk bersedekah, tapi mereka punya doa. Itulah kenapa tahlilan ada, bukan untuk pamer ibadah, tapi untuk menenangkan hati yang kehilangan. Sang ulama terdiam lama. Ia melihat ke arah wajah-wajah penduduk yang penuh ketulusan. Lalu ia berkata pelan, "Aku tidak pernah memandang dari sisi itu sebelumnya." Abu Nawas tertawa kecil. "Nah, itu dia. Makanya, setiap ilmu perlu disandingkan dengan rasa. Kalau ilmu tanpa rasa, seperti lampu tanpa minyak, terang sebentar, lalu padam." Tawa pelan pun terdengar dari para hadirin. Seseorang berbisik, "Abu Nawas kalau ngomong, keras tapi halus, lucu tapi nyentuh." Kemudian, Abu Nawas menatap sang ulama sambil mengangkat gelasnya. "Mari kita bersulang, dengan teh." Semua tertawa. Bahkan sang ulama ikut tertawa sampai air matanya keluar. Ia berkata, "Aku baru kali ini berdiskusi sambil ketawa, tapi justru disinilah aku paling banyak belajar." Abu Nawas menepuk pundaknya. "Itu artinya hatimu sedang terbuka. Ilmu yang besar tidak selalu lahir dari debat panjang, kadang dari secangkir teh dan tawa." Lalu ia melanjutkan dengan nada lembut tapi mengena. "Wahai Tuan Ulama, ingatlah, tujuan dakwah bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi mengajak siapapun agar lebih dekat kepada Allah. Kalau kita membuat orang takut pada agama, siapa yang mau mendekat?" Kata-kata itu membuat suasana semakin syahdu. Azan maghrib mulai terdengar dari kejauhan. Suara muazin yang lembut memecah senja, membuat seluruh majelis diam sejenak. Abu Nawas menatap langit jingga yang mulai gelap, lalu berkata, "Lihatlah, Tuan Ulama, langit pun berubah warna. Tapi apakah karena berubah, ia jadi salah?" Sang ulama tersenyum, menatap langit yang sama. "Tidak, justru karena berubah, kita tahu waktu berganti dan hidup terus berjalan." Abu Nawas mengangguk. Begitu pula agama. Ia punya prinsip tetap, tapi cara umat menjalankannya bisa berubah sesuai zaman, selama tidak keluar dari niat yang benar. Warga kampung kini benar-benar terharu. Mereka merasa seperti menyaksikan bukan perdebatan, tapi pelajaran kehidupan. Bahkan beberapa anak muda yang tadinya bingung soal tahlilan kini berkata pelan, ternyata semua tergantung niat. Setelah azan selesai, Abu Nawas berdiri. "Mari kita sholat berjamaah. Tapi kali ini, biar Tuan Ulama yang jadi imam." Sang ulama terkejut. "Aku? Tentu. Engkau datang jauh-jauh untuk membawa ilmu. Maka jadilah pemimpin kami dalam sholat. Biar malam ini, kita tidak lagi jadi dua kelompok, tapi satu saf." Suasana hening. Semua orang menatap mereka dengan rasa hormat. Sang ulama berdiri di depan, sementara Abu Nawas berada di barisan pertama. Tak ada lagi perbedaan, tak ada lagi debat. Hanya ada satu suara takbir yang menggetarkan hati. Setelah sholat,
sang ulama menoleh ke Abu Nawas dan berkata pelan, "Engkau mengajariku sesuatu yang tak ada di kitab, tapi terasa di hati." Abu Nawas tersenyum lebar. "Dan engkau mengingatkanku bahwa ilmu tanpa akhlak itu seperti nasi tanpa lauk, mengenyangkan, tapi tidak nikmat." Tawa lembut kembali terdengar. Semua orang malam itu pulang dengan hati ringan. Bahkan sang ulama meminta izin untuk tinggal beberapa hari di kampung itu. Ia ingin belajar lebih banyak, bukan tentang debat, tapi tentang kehidupan. Dan sejak malam itu, suasana kampung benar-benar berubah. Tahlilan masih ada, tapi kini juga disertai ceramah singkat dari sang ulama. Zikir bersama tetap berlangsung, tapi kini dibarengi dengan penjelasan agar semua paham maknanya. Warga pun berkata, "Beruntung sekali kita punya Abu Nawas, karena dengan humornya, perbedaan jadi tidak menakutkan." Malam itu, kampung kecil di pinggiran kota seakan berubah menjadi tempat yang penuh cahaya. Bulan menggantung bulat di langit, memantulkan sinar lembut di genting-genting rumah. Setelah perdebatan besar yang berakhir damai, penduduk desa tidak berhenti membicarakan kejadian hari itu. "Abu Nawas memang ajaib," kata seorang bapak sambil tertawa di warung. "Kalau bukan dia, pasti debat tadi berubah jadi adu marah." "Betul," sahut yang lain. "Tapi aneh juga, ulama itu jadi lembut, padahal awalnya keras seperti batu." Sementara itu, Abu Nawas duduk santai di serambi rumahnya, ditemani teh hangat dan sepotong roti. Sang ulama Wahabi datang menghampiri dengan langkah pelan. Tak lagi dengan jubah berkibar dan wajah serius, melainkan dengan senyum yang tulus. "Assalamualaikum, Abu Nawas." "Waalaikumsalam, wahai tuan ulama." "Duduklah, aku punya teh yang lebih manis dari perdebatan kita kemarin," jawab Abu Nawas dengan nada menggoda. Keduanya tertawa bersama. Keheningan malam diselingi suara jangkrik yang seolah ikut berzikir. Lalu sang ulama berkata pelan, "Abu Nawas, aku sudah berpikir semalaman. Ternyata selama ini aku terlalu sibuk membenarkan, sampai lupa menenangkan." Abu Nawas menatapnya dengan wajah penuh kehangatan. "Nah, itu dia yang sering hilang dari banyak orang. Banyak yang mau jadi pembenah, tapi sedikit yang mau jadi penenang." Ulama itu menghela napas. "Aku paham sekarang. Mungkin bukan tahlilannya yang penting, tapi bagaimana doa itu membuat orang lebih dekat kepada Allah dan lebih damai menghadapi kehilangan." "Persis," seru Abu Nawas sambil menepuk lutut. "Agama ini bukan hanya soal hukum, tapi juga tentang hati. Kalau hukum tanpa kasih, jadinya kering. Kalau kasih tanpa hukum, jadinya kacau. Dua-duanya harus jalan bersama." Sang ulama mengangguk pelan. "Engkau benar, Abu Nawas. Aku datang dengan niat berdakwah, tapi aku malah diajari dakwah yang lebih dalam, dakwah dengan senyum dan logika." Abu Nawas tersenyum lebar. "Wahai tuan ulama, kadang satu tawa lebih bisa membuka hati daripada 1000 dalil yang diucapkan dengan marah." Keduanya kembali tertawa kecil. Di kejauhan, beberapa warga lewat sambil melambaikan tangan. Anak-anak kecil berlari sambil meneriakkan, "Abu Nawas menang." Tapi Abu Nawas segera menegur lembut, "Tidak ada yang menang, Nak. Yang menang itu kalau semua orang jadi damai." Mendengar itu, sang ulama semakin kagum. Ia berkata, "Engkau bukan hanya cerdas, tapi juga bijak. Kalau semua orang seperti engkau, tak akan ada perpecahan." Abu Nawas tertawa. "Ah, jangan berlebihan. Aku juga kadang salah. Tapi aku belajar satu hal. Lebih baik berdebat dengan hati tenang daripada berdoa sambil marah." Mereka pun tertawa lagi. Tapi kemudian Abu Nawas menatap sang ulama dengan serius. "Wahai tuan ulama, boleh aku jujur?" "Tentu. Kalau aku tidak bertemu orang sepertimu, mungkin aku juga tidak akan belajar rendah hati." Ternyata di balik kerasnya pendapat, ada niat baik untuk menjaga kemurnian agama. Sang ulama tersenyum malu. "Dan aku pun belajar darimu, bahwa menjaga kemurnian tidak berarti menolak keindahan." Percakapan itu seperti dua gelombang laut yang akhirnya menyatu menjadi tenang. Tidak lagi ada benturan, hanya kesejukan. Keesokan harinya, warga kampung mengadakan acara syukuran kecil. Tidak besar, hanya makan bersama di halaman masjid. Sang ulama diminta memberi nasihat. Ia berdiri di depan warga, dengan suara lembut yang jauh berbeda dari hari pertama datang. "Saudara-saudaraku," katanya, "aku datang dengan niat mengajar, tapi justru aku yang banyak belajar. Aku belajar bahwa Islam bukan hanya soal benar dan salah,
tapi juga tentang bagaimana menyampaikan kebenaran dengan cinta. Aku belajar dari seorang pria yang disebut orang lucu, tapi hatinya penuh hikmah, Abu Nawas. Warga serempak bertepuk tangan. Abu Nawas malah menunduk, pura-pura sibuk mengupas pisang rebus. Jangan disebut namaku, nanti aku diserbu orang minta nasihat padahal aku cuma mau tidur siang, katanya, disambut tawa lepas semua yang hadir. Kemudian sang ulama menambahkan, mulai hari ini, aku tidak akan lagi melarang orang berdoa dengan caranya sendiri selama tetap berpegang pada niat yang baik. Karena Allah melihat isi hati, bukan bentuk luar. Seketika suasana berubah menjadi haru. Beberapa orang menangis. Bahkan ibu-ibu yang duduk di belakang menyeka air mata sambil berkata, akhirnya damai juga kampung ini. Abu Nawas bangkit, berdiri di samping sang ulama, dan berkata dengan suara lembut tapi mantap. Ingatlah, saudaraku semua, perbedaan itu seperti warna di pelangi. Kalau hanya ada satu warna, langit jadi membosankan. Tapi karena ada banyak warna, pelangi terlihat indah. Maka jangan takut berbeda, asal kita tetap menuju cahaya yang sama. Sorak-sorai menggema. Anak-anak melompat kegirangan, orang tua tersenyum lega, dan sang ulama menatap Abu Nawas dengan rasa hormat. Engkau memang tak hanya pandai berdebat, tapi juga membuat perbedaan menjadi pelajaran. Abu Nawas mengangkat cangkir tehnya sekali lagi dan berseru. Untuk semua orang yang pernah berdebat, ingat, setelah debat, minumlah teh. Karena teh bisa menenangkan hati, sementara debat hanya menegangkan urat. Semua tertawa terbahak-bahak. Tawa itu menggema di langit kampung, membawa pesan sederhana tapi mendalam, bahwa humor bisa jadi jembatan, bukan penghalang. Dan sejak hari itu, tahlilan tetap berjalan, tapi dengan pengertian yang lebih luas. Doa bersama tetap diadakan, tapi kini disertai tausiah ringan dari sang ulama yang dulu menentangnya. Mereka bahkan sering duduk berdampingan, saling menukar cerita, dan bersama-sama menebarkan kedamaian. Orang-orang dari kampung tetangga datang ingin tahu rahasia damai itu. Dan setiap kali ditanya, warga hanya menjawab, semuanya karena Abu Nawas, si lucu yang mengajarkan logika dengan tawa dan cinta dengan kata-kata. Setelah debat panjang yang penuh gelak tawa dan keheranan, suasana masjid kampung berubah menjadi hangat dan penuh kedamaian. Abu Nawas menatap jamaah yang kini tersenyum lega. Ulama yang tadi tegas dan kaku pun kini terlihat menunduk, seolah tengah merenungi sesuatu yang baru saja ia pelajari hari itu, sesuatu yang mungkin tidak tertulis di kitab, tapi hidup di dalam hati manusia. Abu Nawas meneguk sisa tehnya yang sudah dingin, lalu berkata dengan suara lembut tapi tetap diselipi humor khasnya. Wahai Tuan Ulama, janganlah marah dulu. Saya tahu niatmu baik, ingin menjaga kemurnian ajaran. Tapi terkadang, menjaga juga perlu dengan cinta, bukan dengan palu. Orang-orang tertawa kecil mendengar perumpamaan itu. Namun mereka tahu, kata-kata Abu Nawas tidak sedang bercanda sepenuhnya. Ia melanjutkan, tahlilan, yasinan, atau doa bersama bukan soal siapa paling benar atau paling bid'ah. Itu soal bagaimana kita mengingat Allah dengan cara yang membuat hati kita tenang. Kalau niatnya baik, insya Allah tidak akan melenceng. Ulama Wahabi itu menghela napas panjang. Tapi, Abu Nawas, bagaimana jika sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah dianggap salah oleh sebagian orang? Abu Nawas tersenyum bijak. Ah, Tuan, Rasulullah itu bagaikan matahari. Ia memberi cahaya untuk semua zaman. Tapi kita hidup di waktu yang berbeda, dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Kalau semua hal harus sama persis, maka kita tidak akan pernah maju. Bahkan makan pun kita harus duduk di pasir dan minum dari tempurung kelapa. Semua jamaah kembali tergelak, termasuk sang ulama yang tak bisa menahan senyum. Ia menyadari, mungkin selama ini ia terlalu sibuk mencari kesalahan, hingga lupa melihat kebaikan yang tumbuh di masyarakat. Abu Nawas melanjutkan dengan nada lembut, agama itu bukan untuk diperdebatkan siapa paling suci, tapi untuk dihidupkan dalam keseharian. Jika tahlilan membuat orang lebih rajin berdoa, lebih sering bersedekah, dan saling mendoakan, maka di mana letak salahnya? Mendengar itu, sang ulama hanya mengangguk. Ia pun berdiri dan menyalami Abu Nawas. Engkau memang pandai, wahai Abu Nawas. Aku datang untuk berdebat, tapi aku pulang dengan pelajaran. Abu Nawas menunduk sambil tersenyum licik tapi hangat. Tidak usah sungkan, Tuan. Kalau nanti ada perdebatan lain, kabari saja. Tapi tolong, kali ini jangan waktu jam makan siang. Soalnya perutku tak bisa diajak debat. Semua tertawa lagi.
Suasana yang semula panas dan menegangkan kini berubah menjadi penuh canda dan persaudaraan. Menjelang senja, Abu Nawas berjalan pulang melewati jalan berbatu. Beberapa warga menyalaminya, mengucapkan terima kasih karena telah menenangkan hati mereka. Seorang anak kecil bertanya polos, "Abu Nawas, apakah berarti semua yang berbeda itu boleh?" Abu Nawas mengelus kepala anak itu dan menjawab, "Nak, yang penting bukan berbeda atau sama. Tapi apakah perbedaan itu membuatmu lebih baik atau justru membuatmu sombong? Kalau membuatmu rendah hati, berarti itu jalan yang benar." Angin sore meniup jubahnya. Dari kejauhan terdengar suara orang-orang membaca Yasin untuk tetangga yang baru saja meninggal. Abu Nawas berhenti sejenak, tersenyum, lalu ikut melafalkan doa pelan-pelan. "Semoga semua niat baik diterima, meski cara kita berbeda," gumamnya. Dan begitulah, kisah debat Abu Nawas dengan ulama Wahabi bukan tentang siapa menang dan siapa kalah, tapi tentang pelajaran, bahwa perbedaan cara ibadah tidak seharusnya memecah persaudaraan. Terkadang, yang dibutuhkan bukan logika yang tajam, tapi hati yang lapang. Karena pada akhirnya, semua yang berzikir, membaca Yasin, atau berdoa, tujuannya sama, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Abu Nawas menatap langit jingga sambil berbisik, "Tuhan, Engkau maha luas. Jangan biarkan manusia mempersempit MU." Lalu ia tertawa kecil. Tapi kalau ada teh panas lagi, aku nggak nolak, ya." Perdebatan agama sebaiknya bukan untuk mencari siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling tulus dalam berbuat baik. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa humor, kebijaksanaan, dan hati yang lapang bisa menyatukan perbedaan yang selama ini tampak besar. Selama niatnya untuk mengingat Allah, membantu sesama, dan mempererat silaturahmi, insya Allah tidak akan menjadi kesalahan. Sahabat-sahabat semua, begitulah kisah lucu tapi penuh makna dari Abu Nawas yang berhasil mengubah debat panas menjadi pelajaran manis. Dari cerita ini, kita belajar bahwa agama bukan sekadar adu dalil, tapi bagaimana kita menjaga hati agar tetap lembut dalam perbedaan. Tahlilan, yasinan, doa bersama, semua itu hanyalah cara. Yang penting adalah niat, cinta, dan persaudaraan di antara kita. Abu Nawas tidak mengajari kita untuk menang berdebat, tapi untuk menang dalam menjaga hati. Karena hati yang tenang lebih berharga dari lidah yang menang. Kalau ada perbedaan pendapat di sekitar kita, jangan buru-buru marah. Siapa tahu, kalau Abu Nawas hidup di zaman sekarang, beliau akan bilang sambil tertawa, "Yang penting bukan kamu tahlilan atau tidak, tapi apakah kamu masih bisa senyum pada tetangga yang berbeda pendapat." Jadi, yuk, kita jaga senyum itu. Jaga persaudaraan. Dan jangan lupa, kalau lagi debat, pastikan perut sudah kenyang. Karena debat saat lapar itu bisa bikin niat jadi bubar. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sahabat-sahabat yang luar biasa. Semoga cerita ini bisa menambah ilmu, menghibur hati, dan membuat kita lebih bijak dalam memandang perbedaan. Kalau kamu suka dengan kisah seperti ini, jangan lupa tekan like, tulis komentar bijakmu di bawah, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah lucu dan penuh hikmah lainnya dari Abu Nawas. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap tersenyum, tetap damai, dan tetap berpikir jernih seperti Abu Nawas. Bulan Sabit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shollallahu ala Muhammad bunga mawar.